semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian tips and trik tentang membuat sifon yang baik, bagus, dan benar. Jadi aku udah buka kelasnya ya. Buka kelasnya itu aku butuh waktu 2 tahun untuk mendapatkan trik yang mudah untuk membuat sifon. Jadi kalau untuk membuat sifon itu, untuk yang kokoh dan bagus itu, tekniknya ada di putih telur. Jadi di putih telurnya itu teman-teman harus membuat yang benar-benar bagus. Cara untuk mendapatkan putih telur yang bagus, teman-teman tuh harus mendapatkan telur putih yang segar. Ya, harus yang segar. Kalau misalnya teman-teman susah mendapatkan segar, itu susah untuk mendapatkan sifon yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan sifon yang bagus, putih telurnya juga harus bagus. Terus yang kedua, tidak boleh ada kuning telur sedikit pun, air atau bahan-bahan minyak segala macamnya itu udah nggak boleh banget. Terus yang kedua, teman-teman tuh harus membuat kocokan yang sempurna, putih telur yang sempurna. Jadi aku ada 3, soft pick, stiff pick, sama hard pick. Jadi aku taunya ini karena aku udah 2 tahun ya bereksperimen. Jadi kalau misalnya teman-teman di resep nih pasti cari kocok sampai soft pick, kocok sampai soft pick. Itu hanya berlaku bagi teman-teman yang mempunyai jam terbang tinggi. Kayak misalnya aku udah jam terbang tinggi nih. Aku kocok adonan soft pick pasti jadi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tidak mempunyai jam terbang tinggi, pasti kalau kocokan soft pick itu pasti gagal. Jadi di video kali ini aku bongkar rahasianya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin sifon, itu kocokan telurnya harus stiff pick. Kenapa harus stiff pick? Karena teman-teman ini kalau misalnya aduk yang pemula, itu ngaduknya kadang-kadang kan lama. Putih telur itu sudah di-cut oksigen yang sudah di-cut dengan telur dan gula ini. Kalau misalnya diaduk-aduk terus yang bercampur dengan adonan cair, itu akan menghilangkan oksigennya. Dan itu yang membuat si sifon ini menjadi encer. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat itu semaksimalnya itu stiff pick ya. Tapi kalau teman-teman nih di sini aku punya bocoran lagi yang bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman mau menyamakan dengan adonan soft pick kalau masih yang pemula, itu aku ada 3 nih. Jadi kayak gini, ada 4 jadinya. Soft pick, ini kan stiff pick, ini hard pick. Jadi di stiff pick sama di soft pick ini ada di tengah-tengahnya ini. Aku yang menemukan caranya ini, aku namakan chef pick. Jadi nanti teman-teman itu kalau misalnya ada di YouTube aku juga yang buat sifon itu ada lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pemula pengen mendapatkan hasil yang sempurna itu ada di soft pick. Caranya ada di YouTube aku. Teman-teman yang cara gitu untuk membuat sifon itu ada, coba cari. Nah, jadi kalau misalnya itu nanti kocokan yang pemula akan sama hasilnya dengan yang punya jam terbang tinggi. Itu caranya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang pemula, kocok sampai stiff pick aja. Karena ini aku udah mengajarkan di kursus online aku dan pesertanya juga berhasil semua. Aku share ini untuk teman-teman bisa membuat sifon yang bagus juga. Terus yang kedua, permasalahan membuat sifon adalah ketika diselit itu malah nggak ngembang, malah nimpes. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kesalahannya aku yang udah aku pelajari di kursus online aku ya, ini di kursus online aku. Pada saat diselit itu sudah berkulit atau coklat. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya sudah coklat, dia pada saat diselit itu nggak bakal ngembang. Jadi kalau misalnya contoh sudah 1 jam ya, 1 jam matangnya, itu biasa 20-25 menit itu kita udah selit. Jangan sampai kulitnya ini coklat, harus masih pucat, benar-benar pucat itu baru kita selit. Kalau misalnya diselit sudah dalam keadaan coklat, itu berarti teman-teman nggak bakal bisa mengembang dan nggak bakal bisa merekah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau selit, itu harus dalam keadaan si adonan atasnya ini, dia masih putih, masih pucat, ya masih pucat, baru diselit bisa. Tapi kalau misalnya sudah coklat, itu diselit nggak bakal bisa mengembang. Terus caranya bagaimana, Chef? Itu berarti api teman-teman itu terlalu besar, jadi harus dikecilkan.
Jadi teman-teman kalau mau slit itu juga apinya harus diperhatikan ya, karena sebenarnya untuk membuat sifon ini ada dua, dikocokkan putih telur dan pengovenan. Jadi kalau misalnya mau dislit itu harus dipucat, dan kalau misalnya udah berkulit itu kalau misalnya 25 menit nih ternyata dia udah coklat, nah teman-teman bisa kecilin, seperti itu caranya. Terus yang ketiga, ini banyak banget yang pertanyaan nih, akan aku pakai juga dan aku lakukan juga kesalahan itu. Banyak yang nanya, Chef kalau misalnya pakai baking soda boleh nggak Chef? Jadi kalau misalnya untuk baking powder itu cocoknya untuk si sifon karena dia tidak terlalu keras ya. Jadi kalau misalnya pakai terlalu keras yang baking soda ini, aku pernah buat dulu pakai baking soda awal-awal banget pakai baking soda. Itu setengahnya ini kan full nih, full satu sifon. Setengahnya ini dia yang ke bawah itu coklat gosong. Jadi kalau misalnya pakai baking soda itu biasanya coklatnya full ya, full yang baking soda itu coklat ke bawahnya ini kayak gosong gitu. Jadi atasnya hijau, tengah ke bawah itu coklat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sifon, pakailah baking powder, jangan baking soda. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau mau membuat kue, sebenarnya itu yang sifon ini, teman-teman kocokkan putih telurnya harus sempurna banget. Jadi itu aku udah kasih tahu, harus kalau misalnya teman-teman itu harus di pick. Dan teman-teman juga, nah ya, ini ada lagi ini aku ingat. Kalau teman-teman kalau misalnya membuat sifon untuk pengadukan putih telur ke adonan cairnya, itu gunakanlah balon whisk. Karena banyak banget permasalahan yang kemarin di online class, itu putih telurnya itu dicampur dengan si spatula yang akan menghasilkan pori-pori yang tidak bagus dan standarnya jelek. Jadinya pori-porinya udah rata nih, udah rata semua dalam satu sisi, tiba-tiba ada yang gede sendiri, gede. Nah itu yang diakibatkan percampuran putih telurnya tidak sempurna. Itu yang mengakibatkan pori-porinya ada sedikit yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk percampuran putih telur ke adonan itu, pakailah balon whisk. Karena banyak juga yang teman-teman itu nyampurnya pakai spatula karena nggak mau repot mengeluarkan balon whisk. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pori-porinya mau sempurna bagus, pakailah ini balon whisk. Dan nanti yang terakhirnya pada saat mau dituangkan ke loyang, itu harus memakai spatula biar benar-benar tercampur sempurna dan adonannya pori-porinya cantik. Dan ada satu lagi untuk teman-teman kalau misalnya mau sifonnya bagus juga pori-porinya bagus, itu apinya juga tidak boleh terlalu besar. Jadi harus pas nanti matangnya 1 jam. Jadi benar-benar 1 jam itu dia coklatnya udah bagus benar, yang seperti di foto-foto sifon tuh banyak banget. Kalau misalnya terlalu coklat berarti apinya kegedean. Jadi nanti pori-porinya juga bisa gede. Jadi untuk yang pori-pori besar juga itu bisa dari apinya yang terlalu besar, dan percampuran putih telur ke adonannya itu dia tidak menggunakan balon whisk atau nanti percampurannya juga tidak bagus seperti itu. Jadi untuk sifon udah aku bedah semua untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa terbantu dengan tips and trick dari sifon ini ya, semoga teman-teman bisa terbantu, karena dari yang online kelas aku juga banyak banget yang pemula, yang baru juga, yang baru benar-benar bikin sifon pertama kali langsung berhasil. Jadi di video ini semoga teman-teman bisa lakukan itu juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya sifon ini amannya itu teman-teman buatnya itu benar-benar dari telur segar ya, jangan dari kulkas ya, sebisa mungkin segar. Karena semakin segar, teman-teman juga akan membuatkan sifon ini semakin kokoh. Oh ya, juga ini ada pertanyaan lagi, baru ingat juga. Chef, kalau misalnya kocokkan telur ini dimenitin juga nggak sih Chef? Harus dimenitin juga nggak sih Chef? Terus di menit keberapa harus berhenti? Nah, ini aku mau kasih tahu juga tips and triknya. Kalau untuk sifon ini karena kocokan putih telur ya. Jadi putih telur ini tergantung dari tingkat kesegaran sama kecepatan si hand mixer ini. Jadi aku nggak bisa kontrol harus di menit keberapa harus dimatikan dan harus bagaimana. Jadi tetap kalau untuk putih telur ini patokannya ada di tingkat kekentalannya. Jadi nggak bisa dimenitin, karena teman-teman yang ikut kursus online aku pasti tahu
Kalau misalnya aku tuh pasti dimenitin. Tapi kalau untuk putih telur ini nggak bisa dimenitin karena tergantung bener-bener tergantung dari tingkat kesegaran putih telur dan dari si hand mixernya ini. Jadi kalau hand mixernya putaran RPM-nya semakin tinggi, wattnya semakin tinggi, ya semakin cepat jadinya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk kocokan putih telur harus benar-benar waspada banget ya untuk si sifon ini. Karena kalau misalnya dia sampai hard peak banget, nih aku kasih tahu juga sampai hard peak banget, itu pori-porinya juga akan besar dan tidak akan lembut. Jadi kalau misalnya teman-teman yang, aduh nih saya masih pemula nih, nah coba nih di stiff peak. Udah di stiff peak udah aman, udah jago, nah coba nanti turunin lagi ke peringkatnya ke safe peak. Kalau misalnya udah jago lagi, baru turunin ke soft peak. Seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman mau, bisa, aku udah kasih tips and triknya di sini yang untuk ilmu di online kelas aku kasih juga biar teman-teman makin pintar, makin bisa untuk membuat sifon. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman membuat sifon ini jangan khawatir, pasti bisa. Sebenarnya kalau buat sifon ini yang penting itu tahu tips and triknya. Karena kalau misalnya di resep-resep itu ditulis hanya pekocokannya sampai soft peak aja. Karena mereka ya memang udah terbiasa untuk membuatnya, tapi kalau untuk teman-teman yang belum biasa buat, aku saranin di stiff peak. Karena ini aku udah ribuan teman-teman untuk online class selalu berhasil. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya untuk percampurannya, ini aku kasih tahu, aduknya jangan seperti ini ya teman-teman ya. Jangan diaduk puter seperti ini. Ini ilmu juga nih ya. Aduknya teman-teman tuh biasa kalau misalnya aku dilihat di video, itu ngaduknya seperti ini nih. Ini akan semakin lama percampurannya, ini nggak bakal kecampur karena kenapa teman-teman? Di bawahnya ini tuh kan ada kayak sekat seperti ini nih ya. Nah di bawahnya ini tuh nggak bakal kecampur nanti kalau misalnya kayak gini. Yang atasnya juga nggak bakal naik. Jadi yang benar itu dari, ya aku buka plastiknya nih ya, biar gampang. Nah ini yang benar seperti ini nih teman-teman ya. Dari tengah ke sini, baru ke atas. Dari tengah, sini ke atas. Jadi nanti ke bagian semua, karena kalau teman-teman seperti ini, ngaduknya nih ya, ngaduknya atas seperti ini, itu yang bawahnya aja yang bakal kecampur, yang atasnya enggak. Jadi teman-teman kalau mau ngaduk pakai balon whisk juga seperti ini. Nanti sambil baskomnya diputar ya teman-teman seperti ini. Tuh ya, baskomnya diputar seperti ini. Baru nanti terakhir kalian teman-teman pakai spatula silikon, baru nanti tuangin ke loyang seperti itu. Ini aku udah kupas tuntas semua, semoga teman-teman terbantu ya. Aku kemarin senang banget, banyak banget yang bisa membuat sifon yang baru, meskipun yang udah lama-lama udah bergagal berkali-kali, bisa terbantu dengan teknik ini. Aku harap teman-teman bisa terbantu juga. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terbantu dengan tips and trik pembuatan sifon dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.